biasanya kan kalau kalian pesan Gojek ya, Gojek, Gojek atau Grab, itu biasanya kalian hanya ketemu titik penjemputan dan titik akhir gitu ya. Nah biasanya dikatakannya titik karena di peta nggak mungkin bentuknya gede kan gitu, titik. Nah tapi kemudian ternyata antara titik dengan titik itu bisa ada satu jarak. Karena kalau kita lihat juga, kalau kita menerawang jauh banget gitu ya, kita bisa lari, bisa menjauh dari bumi sekitar 500.000 kilometer ke atas. Bumi itu hanya sebuah titik kecil banget gitu. Kecil banget. Kalau dibandingkan dengan matahari itu mungkin perbandingannya tampir, tahu tampir? Pernah dengar tampir? Tahu kan? Tempat ini padi yang dijemur, itu kan diameternya hampir 2-3 meter ya. Nah matahari sebegitu itu buminya hanya sebesar kelereng yang paling kecil. Walaupun nanti pada akhirnya malah matahari yang lebih kecil daripada bumi kalau akhirnya. Kenapa begitu? Karena matahari itu material gas, 1 menit itu 400 ton hilang karena beradu keluarlah dari adu-adunya itu keluarlah apa? Cahaya ya. Jadi itu gas dengan gas beradu. Nah, jadi kalau misalnya bumi dari jauh itu sebuah titik ya, buat titik. Nah, kalau kita lihat dari jauh titik bumi dengan titik matahari itu lumayan jauh banget gitu kan. Itu kurang lebih 1,5 juta kilometer jaraknya. Gimana Pak caranya mengukur pakai meteran gitu kan? Nah, gitu ya. Nah hari ini mungkin sudah jauh lebih modern cara mengukurnya ya. Jadi kalau ukur kedalaman laut saja sekarang tidak diukur dengan nyemplungin meteran ke bawah, enggak. Cuman disimpan satu alat, dijatuhin ke bawah laut, kemudian dari kapal itu ditembakin cahaya ya, tak nanti ke atas mantul lagi, ketahuan oh jaraknya sekian ratus meter, sekian ribu meter. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat titik dengan titik itu berjarak juga kan gitu. Walaupun sebenarnya titik itu nggak berbentuk, titik itu nggak ada dimensinya, tahu nggak ada ukurannya titik itu. Nah, tapi terkadang titik itu juga bisa kita lihat kalau misalnya planet yang 9 itu sejajar, dilihat satu bidang itu kan bisa seperti satu ya. Ini 9 misalnya ternyata berjejernya sama gitu kan. Bisa dilihat hanya satu titik kan gitu, padahal itu ada 9 planet kan gitu. Nah, kadang titik itu bisa berimpit kelihatan satu. Nah, yang menimbulkan jarak apa? Yang menimbulkan jarak biasanya titik itu tidak berimpit ya. Nah, di dalam matematika kita akan coba bagaimana sih mencari jarak antara dua titik gitu ya, antara sebuah titik dengan sebuah titik. Nah, biasanya kita bisa menggunakan berbagai macam metode ya. Hari ini mungkin kalau kalian lihat di jalan ada iklan-iklan yang gede ya, baligo gitu kan, itu bisa jadi ukurannya berapa. Nah biasanya untuk menarik pajaknya itu harus diukur ya. Nah biasanya itu tugasnya adalah dinas pertamanan. Mereka punya alat ya, kalau disimpan di sini, tembakin ke sana, itu ketahuan tak bahwa ini adalah perseginya sekian meter. Ibaratnya seperti itu. Ya sekarang katanya sih dunianya dunia canggih gitu ya. Walaupun kadang sebenarnya adalah penghancuran teknologi yang ini sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan file dalam bentuk file fisik banyak banget kan ya. Tapi kalau dengan elektronik mungkin file itu 1 giga itu kecil kan gitu, nggak lebih dari sebesar chip kecil aja. Tapi kemudian titik lemahnya apa? Titik lemahnya bisa jadi kena virus hancur semua kan.
Nah, bisa jadi kalau sudah seperti itu hilang semua teknologi, hilang semua keilmuan, dan kembali lagi ke bambu runcing, dan hal itu bisa terjadi pada saat tertentu. Hari ini mungkin penghancuran dengan hacker, dengan apa-apa. Walaupun sekarang disebut dunia maju ya, sebenarnya lebih cenderung mempercepat proses kehancurannya ilmu dan teknologi. Gitu. Jadi dulu itu untuk menjangkau satu tempat memerlukan waktu yang sangat panjang. Bisa jadi dulu waktu belum ada kendaraan, kita berjalan dari Bandung ke Surabaya berapa hari tuh? Bisa jadi seminggu ya, bisa jadi seminggu. Dari sini ke Jakarta itu kalau jalan kaki lumayan juga, bisa dari pagi sampai sore itu lumayan. Nah tapi hari ini untuk mencapai satu titik lokasi dengan ke lokasi lain bisa dengan waktu yang sangat pendek gitu ya, karena kecepatan teknologi. Mungkin dari Bandung ke Jakarta dulu itu waktu tercepat itu biasanya tengah malam 2 jam sampai itu. Antara tol dengan tol 2 jam nyampe. Bapak biasanya dulu kalau ke mana? Ke Tangerang ya? Ke Tangerang, ke Cengkareng. Itu kebetulan kalau mau pergi ke luar Jawa, di antara di Sulawesi Utara atau kemana, termasuk ke Singapura, Malaysia, itu lumayan itu, harus kejar-kejaran waktu. Terkadang untuk menjangkau itu nggak cukup 4 jam dulu itu. Sebelum ada tol bisa jadi 5 jam tuh ke Jakarta. Nah, mulai jarak ditempuh bisa lebih pendek ketika ada tol. Dan hari ini pun bisa lebih cepat lagi. Kita sekarang mau naik pesawat di Halim, cukup cukup misalnya waktu boardingnya 1 jam. Nah, 2 jam sebelum kita naik kereta api, setengah jam udah nyampe. Hari ini untuk menjangkau itu. Kita jadi bicara tentang bagaimana sih titik dengan titik itu bisa kita ukur ya. Karena lumayan tuh kalau kita berbicara satu titik di sebuah peta dengan titik yang lain kan gede kan itu. Walaupun kita katakan di sini 2 cm di peta, bisa jadi 1 cm-nya adalah 10 km kan gitu. Nah itu antara 2 titik. Nah kita tuh seperti ini. Jadi dulu orang pertama kali mengatakan bahwa nanti kita akan keliling dunia itu hanya dengan hitungan jam. Dulu kita nggak percaya dulu. Tapi setelah ada teknologi, oh ternyata iya. Bahkan mungkin kalau dengan teknologi dengan teknologi HP itu tidak memerlukan waktu lagi kan. Kita bisa hitung di situ tayang, di sini kita lagi nonton sama. Cuman yang berbeda apa? Waktunya aja ya. Kalau misalnya di sini jam 7 malam, jam 8 malam, di Amerika perkiraan sekitar jam 9-10 pagi. Perbedaannya dari sisi itu aja. Nah, kita coba lihat sekarang ini kan dalam dalam hitungan jarak antara 2 titik. Jadi titik itu nanti ketemunya bisa jadi titik berhimpit. Nah, berhimpit itu bukan berhimpit begini, bukan. Tapi kadang-kadang di pandangan kita sudutnya adalah sama, itu lurus kan. Nah, makanya ada titik itu dianggap berhimpit, berarti hanya 1, dan dianggap 2 yang terpisah. Nah, kita mungkin yang berhimpit kita tidak perlu bicarakan, tapi yang kita inginkan jarak antara 2 titik yang berbeda ya. Nah, kita coba lihat di halaman 5-nya, jarak titik terhadap titik, ada situ ya. Jadi jarak antara 2 titik yaitu kita menghitung panjang luas garis yang ditarik dari titik yang satu sehingga ke titik yang lain. Misalnya di sini ada titik A dan titik B, maka kita tarik garis dari titik A ke titik B, maka terbentuklah garis luas garis AB. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya di sini sederhana banget. Itu kalau kita misalkan sebuah sebuah ruas garis yang diakhiri dengan 2 titik, maka kita tarik dulu pada 1 titik, kita tarik garis vertikal, pada titik yang lain kita tarik garis horizontal.
daripada kelas akhir, daripada kelas awal atau tengah. Yang paling mematikan adalah kelas tengah biasanya. Jadi kalau kita lihat puncak, naik ke puncak itu, dari kelas awal, nah kelas tengahnya di puncak, kelas akhirnya membalut dulu. Kita coba, ini sebuah titik ya, ini katakan titik A, coba lagi di sini titik B ya. Nah, yang pertama sekali tarik garis dulu, tarik garis menjadi sebuah ruas garis AB. Nah, dari titik B kita tarik secara vertikal. Secara vertikal. Nah, itu. Kemudian dari titik A kita tarik secara horizontal. Nanti garis-garis ini harus tegak lurus ya, harus tegak lurus. Nanti ketemu dengan garis horizontalnya juga tegak lurus, sehingga di sini akan terjadi siku ya. Nah, bagaimana mencari ruas garis panjang ruas garis AB? Dulu di SMP atau paket B kita bisa mencari dengan cara metode seperti ini, yaitu dengan menggunakan hukum Pythagoras ya. Pernah dengar? Pernah. Ya. Hukum Pythagoras itu kan, itu si Pythagoras itu orang Yunani tuh. Terus itu ketemunya sebelum Masehi lah. Ya, Pythagoras mengatakan apabila ada sebuah jarak kemudian ditarik garis vertikal dan horizontal yang membentuk sudut 90 derajat, maka rumusnya adalah sisi miring dalam hal ini adalah AB. Ya, kita pakai titik batu ya, ini C ya. Iya Pak. Nah, sisi miring AB ya, sisi miring AB dikuadratkan itu akan sama panjang dengan sisi miring yang tegak BC dikuadratkan ditambah sisi horizontal AC dikuadratkan, panjangnya akan sama ya. Misal kalau misalnya di sini panjangnya adalah 3, di sini 4, nah, maka ininya pasti 5. Kita coba ya. Ya Pak. BC itu 3 dikuadratkan, AC adalah 4 dikuadratkan, maka ini 3 kuadrat adalah berapa? 9 ditambah 16 ya kan? Ya. Ini jadi 25. AB nya 5 dikuadratkan, berarti 25 ini sama dengan 25. Ini sama ya? Ya Pak. Nah, itu secara teori yang ditemukan oleh Pythagoras, sehingga jarak AB bisa kita cari ketika misalnya ada 2 titik yang ditarik luas garis, kemudian ditarik garis batunya, maka ketemu, disitulah garis miringnya bisa kita ketahui panjangnya. Nah, makanya kalau misalnya kita ingin mencari tinggi pohon, asal kita ketahui atau mencari kita berapa jarak kita ke pohon, gitu kan? Asal kita ketahui sudutnya, dari jarak sini pohonnya tahu, gitu. Kalau sudutnya tahu, berarti tinggi pohon itu bisa dicari ya. Nah, sederhananya dari sini. Nah, berarti dari sini itu ya, rumus utamanya ini. Jadi kalau misalnya ini mau carinya ini belum tahu, tinggi pohonnya belum tahu, tapi jarak dari pohon ke sini tahu, dari jarak ininya ke sini tahu, ininya berapa kalau gitu, ya maka kita dari sini, ya oh berarti kalau AB kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah
AC kuadrat. Yang mau dicari adalah BC kuadrat kan? Ya. Berarti ini pindah ke sebelah kiri. AB kuadrat dikurangi AC kuadrat itu sama dengan panjang BC kuadrat. Coba kita masukkan. AB-nya berapa? 5 kuadrat dikurangi AC-nya 4 kuadrat. Berarti 25 dikurang 16 itu sama dengan 9. Nah, ini adalah BC kuadrat. Berarti kalau itu BC-nya berapa? BC itu sama BC kuadrat sama dengan 9. BC adalah akar dari 9 yaitu 3. Ya kan? Ada yang ini? Ada yang lupa atau misalnya ada yang bertanya enggak? Ya, jadi ketika mencari jarak buat ini. Oke, kita coba sekarang lihat contoh ya. Lihat contoh halaman 5. Coba lihat halaman 5. Itu ada sebuah gambar. Gambarnya adalah kubus. Ya, kubus itu kalau dibilang kubus berarti semua sisinya mempunyai panjang sisi yang sama ya. Nah, kubusnya adalah PQRS TUPW. Sebenarnya P titik P, Q titik Q, R titik S, titik R titik S. Itu titik-titik tapi kemudian dihubungkan membentuk sebuah kubus ya. Nah, jadi di situ ada gambar kubus PQRS itu PQRS sendiri sebenarnya bidang ya. Kalau misalnya dari kubus itu kan ada 6 bidang. Ada bidang PQRS, ada bidang TUPW, ada bidang QRPU, ada bidang SPTW itu. Jadi semuanya ada 6 bidang ya kalau kita lihat. Nah, kita coba lihat di bidang ini. Nah, jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm, kemudian titik Q adalah pertengahan antara rusuk PQ. Ya, lihat gambar. Nah, PQ berarti X-nya berada di tengah-tengah dua garis PQ. Ya. Nah, pertama suruh menghitung jarak W ke T. W ke T. Kalau W ke T kayaknya udah ada ya. Ada Pak. Berapa? 8 cm ya. W ke T sudah ada. Kemudian titik W ke titik P. Titik W ke titik P adalah diagonal bidang SPTW. Itu adalah diagonal bidang ya, SPTW. Nah, sama persis ya. Nah, PW itu adalah, kalau kita gambarkan, PW itu adalah sisi miring, ya kan? Benar? Ya Pak. PW itu adalah sisi miring. Gitu. Maka kalau misalnya Bapak ganti ini, yang ini ya. Nah, ini kan PW-nya di sini ya. Ya. Itu kan? Benar? Ya. Nah, seolah-olah PW-nya di situ ya. Kemudian PW-nya di situ. Oke, benar. Balik ya? Balik Pak. Balik ya. Ini W-nya di sini ya. Iya. Ini W-nya di sini, P-nya di sini. Iya. Kemudian di sini apa? P. T ya. T. Nah, yang sudah diketahui panjangnya mana? Panjang ini sudah diketahui ya.
gitu kan? Yang itu Pak, yang tek. Yang ini panjang. Iya. Nah, yang kita cari yang ini. Kira-kira berapa? Tinggal ini aja. Yang tadi PW kuadrat sama dengan TW kuadrat ditambah PT kuadrat gitu kan? Nah, berarti kita lihat ini 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti ini 2 kali 8 kuadrat. Sama? Ya. Sama ya? Ya. 2 kali 64 sama ya? Ya. Atau 2 kali 8 kuadrat sama ya? Kalau kalian nggak bisa ini berarti PW adalah akar dari 2 kali 8 kuadrat. Lihat Ya. bagaimana ngitungin caranya ya, karena di sini pangkat 2, di sini pangkat 2 berarti 2 bagi 2 habis 1 ya. Ya. Tapi ininya keluar 8-nya, berarti 8 akar 2. Bisa ya? Ini sebenarnya ini adalah pelajaran SMP ya, SMP atau paket B. Ya. Cara menyederhanakan hitungan kalau kalian nggak pakai kalkulator ya kan. Nah, hitungan itu berarti benar. Kira-kira bisa dipahami nggak penyederhanaan angka? Penyederhanaan angkanya bisa dipahami nggak? Hah? Bisa? Ini Lupa, contoh satu lagi Pak. apa? Contoh satu lagi Pak. Yang Begitu paham. Contoh satu lagi. Yang mana? Jadi panjangnya yang PW ini ya 8 akar 2 cm. Dari mana sih 8 akar 2? Jadi kalau misalnya PW kuadrat sama dengan ini akar dari 128 gitu kan? Ya. Kan kalian kalau cari akar ini kan pasti harus pakai kalkulator. Tapi kalian bisa nggak pakai kalkulator? Caranya ini. Oh, berarti sebenarnya ini dari 64 kali 2 kan gitu? Oh, berarti akar 64 dikali akar 2. Balik lagi ke SMP kalau gini caranya. Nih, yang ini kan bisa dikeluarin kan? Ya. Akar 64 berapa? 4 kali 4 berapa? 16. Ini adalah 8 ya kan? 8 kali 8 berapa? 64. 64. Jadi yang ini bisa dibuka nih 8. Kalau yang ini nggak bisa, berarti kali akar 2 gitu. Bisa ya? Ya, ya Pak. Ya. Atau balik dari ayo angkatin akar balik dari itu sekarang di SMP kelas 3, SMP kelas 2 pangkat, SMP kelas 3 akar. Nah, logaritmanya di paket C atau di SMA gitu. Oke. Nah, sekarang berikutnya yang bagian ini nyampe sini bisa. Jadi kalau kalian jawab Pak, panjang yang PW itu sama dengan 8 akar 2 cm, bener. Bapak bener pasti. Jangan kalian bilang, oh ini angkanya nggak real kan gitu. Harusnya 8, sekian kan gitu. Tidak selalu begitu. Dengan bentuk sederhana seperti itu sudah dibenerin. Oke? Kita teruskan lagi. Coba bagian B, C ya. Titik W ke titik X. X. W ke titik X. Coba perhatikan bagian C ya. Nah, bagian C kalau kita lihat, maka gambarnya menjadi seperti ini ya. Bahwa horizontalnya adalah PW, ya kan? Vertikalnya adalah PX. Yang dicarinya adalah garis miring X atau WX kan tuh. Dua W dulu X. Dua W WX ya. PWX
WX berarti. WX ya. Yang kita cari adalah WX-nya, panjang WX-nya. Nah, ini sudah. Mau dituliskan? Mau dituliskan? Sudah. Oh, ya, oke, kita lanjut ya. Ya Pak. Ya, nih. Yang bagian C-nya yang kita cari adalah panjang WX-nya ya. WX-nya. Nah, makanya WX-nya itu kalau kita coba gambarkan itu berarti kita coba hapus yang ini ya. Gambarkannya seperti ini. Ya, berarti WX ini X di sini ya. Ya. Benar kan? Itu jadi mana? Ini adalah P. P. Benar kan? Iya. Nah, kalau kita coba bayangkan, oh ini kalau diambil. Nah, kita sudah cari PW-nya udah tahu kan? Berapa ini? 8 akar 2. Sementara P-nya berapa? 4. Bisa dipahami nih? Bisa diikuti? Angka ini udah kita ketahui kan? Yang ini adalah setengah karena berada di tengah-tengah X-nya, gitu kan? Gambar seperti ini. Berarti yang kita cari adalah sekarang WX kuadrat WX kuadrat itu sama dengan PW kuadrat ditambah PX kuadrat, gitu kan? Ya. Nah, jadi kita tinggal ini kan